Ketika Yuichiro-nya diserang, Yuichiro-nya langsung turun. Di situ dia mengincar dadanya si Guren. Guren akhirnya mengaku kalah kepada Yuichiro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya minasan, saya datang kembali Speak. Akhirnya setelah 2 bulan, kurang lebih lah ya, aku update kembali dongengin Owari no Seraph-nya. Kenapa kok 2 bulan? Aku jelasin di komentar aja lah ya, capek kalau aku ngomong, aku jelasin pun tetap ditanya terus. Tapi anyway, mari sekarang kita lanjutkan. Setelah di part kemarin kita melihat Guren sama Yuichiro tuh bersih tegang. Yuichiro memaksa Guren untuk cerita, ayo apa sih yang kamu sembunyikan? Ayo apa rahasianya? Yuichiro memaksa Guren untuk membuka mulutnya. Mereka bertempur sangat sengit, lagi nge-charge kekuatan dua-duanya, siap beradu. Sekali lagi apa yang terjadi selanjutnya, mari kita bahas sama-sama. Silahkan di like, share, subscribe. Kalau mungkin masih kali ini channel follow Instagram Sana Speak. Mari kita mulai ceritanya. Part kali ini kita akan cover 2 chapter, bulan Maret sama April 112-113. Melanjutkan langsung dari terakhir kemarin. Yuichiro maju melesat ke arahnya Guren. Guren membaca serangannya dia. Ketika Yuichiro-nya diserang, Yuichiro-nya langsung turun, menghindar ke bawah dia. Di situ dia mengincar dadanya si Guren. Begitu udah ditebas si Gurennya, tiba-tiba Gurennya ini hilang karena dia berpindah tempat. Itu tadi cuman badan ilusi. Gurennya muncul dari belakang. Dia bersiap menebas Yuichiro, tapi langsung ditangkis sama Yuichiro. Masalahnya, kalau kalian ingat di part kemarin itu tuh ya, 2 bulan lalu aku jelaskan, Mikaela itu bilang, kalau semakin sering mereka beradu pedang nih, si Mahiru sama Mikaela, Mahirunya itu menyuntikkan atau memberikan racun ke si Mikaela. Jadi batasnya itu cuma bisa 4 kali, beradu pedang gitulah. Ketemunya cuma bisa 4 kali. Nah ini udah kepake sekali kan, ditangkis itu tadi, beneran langsung ngaruh ke Mikaela. Mikaelanya langsung keracunan. Di situ tentu akan mempengaruhi kekuatan, performa, dan kecepatannya Yuichiro. Maka Mikaela memperingatkan Yuichiro, Yu-chan hati-hati, jangan terlalu sering beradu pedang lagi. Guren yang merasa udah di atas angin bisa ngalahin Yuichiro, mau menebas dia sekali lagi, tapi tangannya Guren langsung dipegang sama Yuichiro. Ditahan, Yuichiro-nya bilang, kalau aku nggak bisa beradu pedang sama kamu, ya udah nggak masalah, aku gebukin aja kamu. Maka dia langsung nyundul si Guren, sekencang itu sampai Gurennya cukup tersentak. Si Gurennya tentu meronta gitu kan, dia pengen melepaskan dirinya. Dia mencoba menendang si Yuichiro, tapi tetap Yuichiro nggak lepas. Segitu kekehnya dia, segitu kerasnya, kalau nggak bisa aku kalahin pakai pedang, ya aku gebukin aja. Disundul sekali lagi sama Yuichiro, berkali-kali seperti itu, sampai akhirnya si Yuichiro-nya itu bilang, aku akan mengalahkan kamu, aku harus mengalahkan kamu, karena kalau enggak, kamu nggak akan percaya sama aku, kamu nggak akan bersandar sama aku. Di situ Gurennya yang sempat agak kesel gitu lah ya, karena tangannya dicengkram terus nih. Dia akhirnya masuk ke alam bawah sadarnya dia. Dia bicara dengan Mahiru. Di situ Mahirunya tuh sadar nih kalau si Guren kelihatannya oke, dia kelihatannya bakal menyerah. Dia bakal kalah di hadapannya Yuichiro. Mahirunya tanya, yakin tak? Kamu udah selama ini, bertahun-tahun ini kamu percaya dengan diri kamu sendiri, nggak percaya dengan siapapun, yang tahu rencana kita, segala hal cuma kita berdua. Tapi yakinkah sekarang kamu mau menerima perasaan dan pengakuannya Yuichiro yang memang peduli sama kamu? Mahiru kemudian melanjutkan, toh rasanya emang nggak ada salahnya juga sih. Maksudnya kalau misal kamu mau ngalahin dia, aku bisa bantu kamu. Kita punya beberapa spell lagi, kita punya beberapa trik lagi. Tapi kalau kamu yang mau kalah dan menerima Yuichiro, ya nggak masalah, lakukan aja sesuai yang kamu inginkan. Gurennya yang kelihatannya agak dilema, tapi dalam hatinya memang oke nih, aku bakal kalah aja, aku bakal percaya dengan Yuichiro. Dan begitu kembali ke dunia nyata, satu sunduran lagi, satu serangan lagi, Guren tepar di bawah, dia mengaku kalah. Guren akhirnya mengaku kalah kepada Yuichiro. Setelah akhirnya berhasil ditaklukkan Yuichiro, Yuichiro-nya tanya, ini karena aku sudah menang, jawab pertanyaanku. Apakah iya kamu turut andil dalam pembunuhan keluargaku? Dan Guren mengaku, iya, aku yang melakukannya, itu bagian dari rencanaku, dan aku minta maaf. Di situ Yuichiro-nya tentu agak nggak bisa menerima jawaban itu gitu loh, kayak dia agak kaget, tersentak segala macam. Tapi dia menarik nafas, dia bilang, aku memaafkan kamu. Guren kaget gitu kan, maksudnya kenapa? Dia tanya ke Yuichiro, ngapain kamu maafin aku? Maksudnya itu bener-bener bukan atas alasan apapun loh, itu bener-bener karena egoku, karena keinginanku sendiri. Aku pengen membangkitkan teman-temanku, maka dunia hancur, keluarga kamu mati, kamu jadi seperti ini. Itu semua bukan karena menyelamatkan dunia atau tujuan mulia apapun loh, itu bener-bener karena egoku sendiri. Tapi Yuichiro dengan lantang, dengan yakin dia bilang, enggak, aku memaafkan kamu karena kamu adalah keluargaku.
Yuichiro bilang seperti itu, dia kayak menenangkan dan meyakinkan si Guren gitu lah, kayak ayo kamu buka hati, kamu percaya sama orang lain, kamu bisa mengandalkan orang lain kok. Dan si Yuichiro mengajak teman-temannya dia juga semuanya, Yoichi, Kimizuki, Mahiru, Mitsuba untuk berkumpul gitulah ya, semuanya di tengah-tengah. Mereka kayak apa tuh namanya, kayak tos, bukan tos lah ya. Mereka menggabungkan tangan mereka. Dan Guren pun yang awalnya agak menolak, ragu-ragu, akhirnya pun ikut sebagai tanda kalau memang iya, dia sudah percaya dengan semuanya. Dia akan siap menceritakan semuanya, kenyataan yang terjadi dulu itu seperti apa, dan dia mau bekerja sama penuh dengan semuanya, dengan Yuichiro dan teman-temannya. Dari kejauhan kita melihat Ferit sama Krul gitu yang menyaksikan pertikaian para manusia ini. Si Feritnya bercandain si Krul, kelihatannya kalau si Guren itu udah setuju bekerja sama dan menjadi keluarganya si Yuichiro ini, berarti kita juga dong, kita juga keluarganya si Yuichiro dong. Krul tepes yang gak mau mendengar basa-basi itu langsung nebas kepalanya si Ferit. Si Ferit lagi-lagi kepalanya harus copot gitu ya, diambillah sama si Crowley gitu kan. Kemudian si Feritnya bilang ke para manusia ini gitu loh ya, oke nih gitu, momen melankolianya baru aja selesai, jangan diperpanjang lagi, kita harus segera pergi ke tujuan kita. Ya udahlah, akhirnya si Guren diangkat juga, dibantu sama si Yuichiro, dan Gurennya akhirnya bilang oke, akan aku ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Lanjut ke chapter selanjutnya, di mana kita dibuka dulu dengan kembali flashback ke masa lalu. Kita melihat kembali ke Mikaela yang ada di dalam peti. Di situ ada Yuichiro kecil dan ada Shikamadu. Yuichiro seperti biasa sepanjang hari itu selalu ada di sisinya si Mikaela yang mati ini. Shikamadunya masuk ke sana menyapa Yuichiro, dan Yuichiro bilang, ini Mika ini kan mati gitu ya, dan kita harus membangkitkan dia. Gimana kalau misal aku cium aja dia? Kan ada tuh ceritanya tuh, cerita di dunia manusia katanya ada putri yang tertidur, kalau dicium sama pangerannya nanti dia bisa bangkit. Shikamadunya kemudian tapi menjawab, masalahnya aku sama Mikaela ini itu nggak punya gender, jadi nggak ngerti juga sih dia itu putrinya kah atau pangerannya kah. Dan rasanya kalau kamu cium dia itu juga nggak akan berhasil deh, cara bekerjanya nggak seperti itu kok. Kemudian si Shikamadunya memuji gitu lah, berterima kasih kepada Yuichiro yang selalu terus-terusan tanpa bosan ada di sisinya Mikaela ini, berusaha membangkitkan temennya dia ini, ngajak main gitu lah ya. Dan Shikamadunya bilang, aku perlu lebih banyak pengorbanan lagi, perlu lebih banyak tumbal lagi untuk bisa akhirnya membangkitkan anakku ini. Yuichiro kecil yang nggak ngerti apa-apa kan bingung gitu ya, maksudnya pengorbanan tumbal itu apa gitu. Tapi Shikamadunya tentu nggak akan menjawab lebih detail gitu lah ya. Dia bilang nanti deh, nanti akan aku jelaskan rencanaku itu apa supaya kita bisa membangkitkan temen kamu, anakku ini si Mikaela. Tapi untuk sekarang aku percayakan dia sama kamu. Tolong temani dia selalu, jaga dia selalu sampai nanti kita bisa membangkitkan dia. Sekarang aku akan mencoba untuk menambah populasi manusia dulu sampai taraf yang aku inginkan untuk bisa aku korbankan. Kemudian si Shikamadunya mau keluar dari ruangannya ini, tiba-tiba si Yuichiro-nya itu manggil Shikamadu. Dia bilang, aku tuh punya rahasia loh, kamu mau denger nggak? Ada rahasia kecil nih gitu. Shikamadunya pengen tahu gitu kan. Si Yuichiro-nya bilang, kan kita tahu nih ya, si Mika ini itu mati. Tapi kamu percaya nggak sih kalau setiap hari dia itu sering kok berbicara denganku? Makanya aku nggak bosan ada di sini, aku nggak bosan ada di sisi dia. Karena dia itu ngomong sama aku. Ketika dia ngomong, aku akan menempelkan telingaku di petinya supaya bisa denger dia itu mau bicara apa sama aku. Shikamadunya yang kayak, ya ini kan omongan anak kecil gitu loh ya, kayak ditanggepin serius tapi ya enggak gitu lah. Shikamadunya bilang, masa iya dia mau bicara sama kamu tapi nggak mau ngomong sama sekali sama ayahnya selama bertahun-tahun, ribuan tahun. Tapi si bocil Yu-nya ini bilang, beneran aku tuh serius, aku bisa denger kok kalau dia tuh ngomong sama aku. Akhirnya percakapan ini ditutup dengan Shikamadu yang bilang ke Yuichiro, tentu Yuichiro, mari kita kerjasama, kita usahakan yang terbaik untuk bisa membangkitkan Mikaela. Kembali lagi ke dunia sekarang, ke masa sekarang, lanjut lagi perjalanan mereka. Mereka lagi naik truk lagi gitu kan, perjalanan lagi. Di bak belakangnya itu, si Yuichiro-nya ngedumel ke Guren. Yuichiro-nya bilang, tadi bilangnya kamu mau cerita, ayo sekarang cerita. Aku tungguin, ayo mana ceritanya. Tadi udah sok-sokan mukanya serius, keren mau nge-spill cerita, sampai sekarang masih tetap aja rapet mulutnya. Yuichiro ngedumel kayak gitu ke si Guren. Tapi Gurennya bilang, tenang, udah nggak usah berisik, kenapa sih? Nanti begitu kita sampai tujuan kita, akan aku tunjukkan sesuatu yang bikin kamu lebih paham tentang apa yang mau aku ceritakan.
Jadi tunggu sampai kita nyampe dulu aja deh. Nah, kegusaran Yuichiro ini juga ditambah sama si Kimizuki. Si Kimizuki-nya juga gemes gitu maksudnya, karena adiknya dia baru aja dibunuh gitu kan sama si Guren, dibunuh depan matanya dia. Dan selama ini si Kimizuki tuh udah kayak diem rapet, dia ngikutin semua keinginannya Guren, semua perintahnya Guren, apapun itu, mau dia dibodohi atau enggak, ikut-ikut aja. Sekarang begitu dikasih waktu untuk ada penjelasan, Kimizuki menuntut itu. Ayo, let call Guren, ayo cerita sekarang. Aku selama ini tuh udah ngikutin kamu loh. Aku harus nunggu apa lagi sampai kamu mau cerita? Ditambah lagi kegusarannya si Yoichi yang juga cerita karena kakaknya dia itu juga mati gitu kan, dan orang dibalik semua itu juga Guren. Yoichi juga minta klarifikasi, minta penjelasan dari Guren. Intinya mereka semua tanya seperti ini gitu kan, mereka semua menuntut jawaban dari Guren, tapi Gurennya cuma bisa bilang, memberikan satu kalimat, satu jawaban, kalian duduk manis aja, kalian diem, gak usah berisik, aku akan membangkitkan keluarga kalian. Dah, itu hal yang harus kalian tahu. Semuanya kaget, sekaligus tersentak, sekaligus senang gitu lah mendengar ucapannya Guren ini, bahwa tujuan dia itu pengen memulihkan keadaan dunia, membangkitkan lagi orang-orang yang sudah mati, termasuk orang-orang yang mereka sayangi. Tapi langsung disela sama Mikaela. Mikaela tahu dan selalu bilang apa harganya, apa tumbal yang harus dibayar. Membangkitkan orang yang sudah mati itu nggak cuma-cuma. Sebelumnya sudah kamu lakukan, hasilnya satu dunia hancur, katastrofi, peradaban manusia lenyap. Kalau sekarang kita mau membangkitkan manusia lagi, apa yang harus dibayar? Gurennya tapi kemudian bilang, aku juga akan membangkitkan Akane dan teman-teman panti kamu. Yuichiro mendengar itu seneng gitu kan, tapi Mikaela tetap skeptis. Dia tetap merasa ini pasti nggak mungkin ringan, ganjaran yang harus dibayar tuh nggak mungkin sederhana. Si Yuichiro-nya kemudian menanggapi kata-katanya Mika tuh, iya bener juga. Maksudnya pastilah ini sesuatu yang terlalu besar, keinginan yang terlalu gede, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan terakhir kali ketika kamu melakukan ini, apa tumbalnya? Itu dijawab sama Shinoa, semua manusia berumur 14 tahun ke atas itu meninggal. Di situ Shinoa kayak memetakan semuanya gitulah ya. Semua ini terjadi karena Guren itu mau membangkitkan orang-orang yang dia sayangi, teman-temannya dia. Membangkitkan orang mati itu adalah hal yang dilarang, hal yang tabu. Dan karena itu hal yang tabu, maka akan ada hukuman yang diberikan. Hal yang dilarang adalah membangkitkan orang mati, sudah dilakukan sama Guren, hukumannya mayoritas manusia mati. Kemudian di track back lagi gitu kan. Si Guren ini bisa melakukan ritual membangkitkan teman-temannya dia, Shinya dan semuanya itu dibantu sama GIDA, Japanese Imperial Demon Army. Jadi pendahulu-pendahulu GIDA waktu di masanya Guren masih muda gitulah ya, itu udah menyiapkan ritualnya ini supaya bisa membangkitkan kembali Shinya dan semuanya. Di situ Shinoa sadar karena GIDA dan bahkan keluarga Hiragi itu dibuat, dikendalikan sama Shikama Doji, sama Shikamadu. Bukan tidak mungkin bahwa semua yang terjadi ini, ritual untuk membangkitkan Shinya dan semuanya, katastrofi yang terjadi, kehancuran, itu memang adalah rencananya Shikama Doji. Katakanlah meskipun si Guren itu nggak jadi membangkitkan teman-temannya dia, pasti itu cuma sementara aja. Nantinya pihak GIDA yang dimanipulasi ini akan menemukan cara gimana pun itu untuk menciptakan katastrofi, menciptakan kehancuran. Maka di situ Shinoa berkesimpulan sebenarnya ya bukan salah Guren berarti. Guren nggak ngerti apa-apa, Guren cuma pion aja yang mengikuti, yang menari di atas rencananya Shikamadu. Semua ini sudah disiapkan sama Shikamadu, termasuk dia dan kakaknya dia yang menjadi bahan percobaan. Semuanya itu juga disiapkan tentu sama klan Hiragi, sama GIDA, yang mana dikendalikan sama Shikama Doji. Yang berarti semua hal yang terjadi selama ini, itu adalah rencananya dia. Kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Tapi si Guren yang merasa bahwa semuanya ini itu terjadi karena tindakannya dia, keegoisan dia. Manusia semua mati, semua punah itu gara-gara dia menyalahkan dirinya. Dia bilang enggak, aku sebenarnya bisa kok waktu itu kalau misal aku menolak untuk membangkitkan teman-temanku. Kalau misal aku menolak menyelamatkan Mahiru. Kalau misal aku ignorance aja gitu lah ya, nggak peduli dengan semuanya, nggak punya ambisi yang akhirnya ujung-ujungnya malah akan membahayakan dunia, pasti nggak akan kayak gini. Semua itu karena salahku. Akhirnya ini terjadi perdebatan gitu lah. Si Shinoa-nya bilang enggak, let call Guren kamu tuh nggak salah, kamu nggak ngerti apa-apa. Sementara Gurennya kekeh kalau memang dia inilah troublemaker-nya. Dan Shinoa-nya tanya ke semua lainnya gitu lah ya, teman-temannya dia bilang gimana menurut kalian? Bukan salah let call Guren kan? Dia nggak salah apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa. Kemudian Shinoa-nya bilang,
Kamu jangan bilang gitu. Aku tuh sekarang bisa seperti ini, ada di sini sekarang, bicara, bercanda, semuanya dengan kalian ini, dengan kamu Let Call, itu karena pertolongan kamu, bantuan kamu ke kakakku dan ke aku. Yang berarti kalau kamu merasa semua tindakan kamu salah, aku pun juga ikut salah dalam kasus ini. Aku juga nggak bisa apa-apa. Dan itu berarti aku juga menanggung kesalahan atas semuanya. Si Noah bilang seperti ini sampai menangis. Dan akhirnya perdebatan yang cukup kencang ini itu dihentikanlah sama Yuichiro. Yuichiro bilang, udah kalian tuh jangan berdebat, jangan berisik, menyalahkan diri masing-masing. Itu nggak penting, bukan itu poinnya. Yang lalu biarlah berlalu. Dia gandeng dan ngajak salaman Guren sama si Noah gitulah ya. Kalian jangan saling menyalahkan diri kalian. Betul memang, kalian nggak ngerti apa-apa. Kalian cuma melakukan apa yang kalian rasa terbaik untuk diri kalian dan orang yang kalian sayangi. Jadi jangan menyalahkan diri kalian atas apapun itu. Kayak lagi, mereka semua melingkar gitulah ya. Kayak mau hompimpa ini kayak gini. Menyatukan tangan mereka. Si Krul diajak untuk ikut. Krulnya nggak mau ikutan kayak gini gitu kan. Tapi si Mahirunya yang ketawa dengan jawabannya si Krul, dia ikut melingkar. Si Yuichiro bilang kita semua ini adalah keluarga. Kalau di Fairy Tail kekuatan pertemanan, kalau di War no Seraph keluarga. Yuichiro bilang kita ini adalah keluarga. Lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Kesampingkan semua ego. Kesampingkan semua permasalahan yang ada. Sekarang kita harus bekerja sama untuk bisa memulihkan keadaan dunia, untuk bisa mengalahkan si Kamadoji. Kalaupun semua ini sudah di set up, sudah direncanakan sama si progenitor pertama itu, si Kamadoji, siapa peduli? Kemudian disaut dengan Mikaela yang dengan intuisinya dia bilang melanggar hal yang tabu, yaitu membangkitkan manusia, memberikan hukuman kepada dunia dengan katastrofi dan dengan Seraph, dengan kemunculan para malaikat. Apakah berarti kalau semisal kita bisa mengendalikan para Seraph, kita bisa membalik keadaan, kita bisa membalik kutukannya, membalik kehancuran yang sudah ada? Si Gurennya mendengar hal itu, dia bilang, enggak sih, enggak segampang itu juga caranya. Kalau kita memang mau memulihkan dunia, akan aku jelaskan sama kalian apa harga, apa tumbal yang harus dibayar. Dan setelah itu, kita bahas di part selanjutnya. Itu aja untuk part kali ini. Part yang benar-benar mengindikasikan, waktu itu kan pernah aku beritakan ya di headline news, kalau War no Seraph itu sedang memasuki klimaks ceritanya. Dan dia dengan part ini gitu ya, kelihatannya memang bener sah fix kalau War no Seraph bakal masuk mungkin ke final arc-nya segera. Tapi yang pasti untuk part selanjutnya ditunggu bulan depan atau 2 bulan lagi. Oke, silahkan like videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashii minasan.